Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Titisia dari SMK Tunas Harapan Pati akan melakukan pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM. Peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM atau asesmen kompetensi minimum. Latar belakangnya seperti kita lihat dari slide ini bahwa situasi saat ini di tahun 2020 bahwa ujian nasional itu materinya terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan pada kompetensi penalaran. Ujian nasional juga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu, bukan penilaian pada siswa. Kemudian UN juga hanya memiliki aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh pada karakter siswa secara menyeluruh. Karena situasi UN yang seperti ini sehingga ada kebijakan baru dari pemerintah yaitu berupa AKM. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa tahun 2020 UN itu akan dilaksanakan untuk yang terakhir kalinya dan di tahun 2021 nanti UN akan dirubah menjadi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Yang diujikan di AKM itu berupa literasi, numerasi, dan juga karakter. Kemudian dilakukan oleh siswa di tengah jenjang sekolah. Misalnya SD dilakukan di kelas 4, SMP dilakukan di kelas 8, dan di SMA, SMK dilakukan di kelas 11. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. AKM ini mengacu pada praktik di level internasional seperti PISA dan TIMS. Kemudian kita lihat di sini apa perbedaan UN dengan AKM. Kalau kita lihat dari jenjang penilaiannya, kalau UN itu hanya dilakukan dari SMP, SMA, dan SMK, sementara kalau AKM dilakukan mulai dari SD sampai ke SMA dan SMK. Kemudian level siswanya, UN itu dilakukan di tingkat akhir, sementara kalau AKM itu dilakukan di jenjang tengah atau kelas 5, kelas 8, kelas 9, 11, dan 12. Tapi masih opsional atau masih pilihan. Kemudian subjeknya, kalau ujian nasional itu dilakukan oleh seluruh siswa, sementara kalau AKM hanya dilakukan oleh siswa secara sampel per sekolahan. Tidak semua siswa wajib mengikuti AKM. Jenis tesnya, kalau UN itu high stake, sementara kalau AKM itu low stake. Kemudian perbedaan yang dari model soal, kalau ujian nasional nanti itu biasanya berupa pilihan ganda dan isian singkat, itu untuk mata pelajaran matematika. Sementara kalau AKM bisa berupa pilihan ganda, bisa pilihan ganda kompleks, bisa menjodohkan, bisa drag and drop, bisa highlight atau menggarisbawahi, juga bisa berupa isian singkat, esai, dan juga bisa jadi berupa soal interaktif. Kemudian waktu pelaksanaannya untuk ujian nasional itu selama 4 hari, sementara kalau AKM selama 2 hari. Moda pelaksanaannya, kalau UN itu semi online, sementara kalau AKM full online. Kemudian penilaiannya, kalau UN itu CBT, sementara kalau AKM adalah CAT. Dan perbedaan yang terakhir adalah dilihat dari spesifikasi minimal infrastruktur sekolah. Kalau ujian nasional itu menggunakan server sekolah, komputer klien, dan BW, sementara kalau AKM tidak perlu server sekolah. Kita lebih detail lagi mengenai AKM. Apa itu AKM? AKM dari kata minimum ya, mengacu kepada tidak semua konten, karena minimum saja. Tidak semua konten di dalam kurikulum nanti diukur di dalam AKM. Kemudian AKM akan mengukur keterampilan dasar berupa literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression.
Kemudian AKM berbentuk survei dengan sampel siswa, bukan siswa secara menyeluruh dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu, namun melaporkan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi atau perbandingan antar kelompok. Komponen AKM bisa kita lihat, AKM nasional nanti isinya berupa literasi, numerasi, dan siswa yang melaksanakan. Kemudian survei karakter isinya nanti adalah dari 6 profil pelajar Pancasila yang terpilih dan pelakunya adalah siswa. Kemudian survei lingkungan belajar adalah dari aspek terpilih dari model sekolah efektif dan pelakunya bisa siswa, bisa guru, dan juga kepala sekolah. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Kita lihat dari respondennya dulu. Kalau murid yang menjadi responden AKM, maka instrumen yang digunakan adalah berupa AKM literasi numerasi, survei karakter. Dan informasi yang dihasilkan atau yang diharapkan adalah berupa hasil belajar kognitif dan juga hasil belajar sosio-emosional. Sementara kalau respondennya itu guru dan kepala sekolah, maka instrumen yang digunakan adalah survei lingkungan belajar. Dan informasi yang diharapkan adalah berupa karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi dan literasi. AKM nasional itu mengukur kinerja mutu sekolah dan administrasi terstandar. Kalau AKM kelas awal itu mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the high level, dan juga administrasi tidak terstandar. Sementara kalau AKM sertifikasi kelas 12 itu untuk mengukur hasil belajar siswa dan juga administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum yang berupa literasi atau membaca, jelas ini dari bahasa, berarti nanti adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan membangun kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sementara kalau AKM itu berupa numerasi, maka yang diharapkan adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Sekarang kita lihat dari bentuk soal AKM-nya. Objektif, yaitu berupa pilihan ganda, hanya ada satu jawaban yang betul, bisa berupa pilihan ganda kompleks, itu artinya jawabannya bisa lebih dari satu, bisa juga menjodohkan, bisa juga isian singkat, dan juga bisa berupa soal isi. Komponennya, kalau numerasi, kontennya itu atau isinya bisa berupa bilangan, bisa pengukuran geometri, bisa data atau uncertainty, dan juga bisa aljabar. Sementara kalau literasi membaca, isinya atau kontennya adalah teks informasi dan teks sastra. Dilihat dari proses kognitifnya, kalau numerasi itu isinya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sementara kalau literasi, proses kognitifnya adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan juga evaluasi dan refleksi. Sementara kalau dilihat dari konteksnya, kalau numerasi itu bisa personal, social, cultural, dan scientific. Begitu juga dengan literasi atau membaca, konteksnya sama dengan numerasi, bisa personal, sosio budaya, dan juga scientific. Demikian pengimbasan saya tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. Terima kasih.